apa ya mau gue bahas, iya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena, nah, ibaratnya gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya maksudnya. Nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga mereka punya perasaan. Saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak? Tapi iya ini dan Olive malah ya kalau dari istri saya Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu tuh dihina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh hampir masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya? Istri saya itu sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuma dia ngomong terakhir itu bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin. Nah juga saya pikir-pikir harus ada tindakan gitu. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Melapor biasanya di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya melapor kenapa? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong.
Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sudi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak. Vanessa, 4 tahun yang lalu kan juga sempat udah bilang kalau udah pernah menyelesaikan masalah ini secara private juga dan nah sekarang sendiri memang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih ngapain dibawa-bawa lagi? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Fermi jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh, alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kepikirin. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana? Gitulah. Tapi emang sampai di blok belum sekarang Bang? Aku di blok udah lama. Ada yang di media sosial. Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Bang itu kan akhirnya melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Kan postingan tadi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak. Ya udah itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha. Ya udah kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anak. Ya, jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya, kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes itu. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Ini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita buka perdata juga, ya, karena ada timbul kerugian dulu. Dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa.
Cuma kita kalkulasi aja dikit tadi ya. Jadi tujuannya Ya, nggak banyak order lah. iya, tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Ini pertandingan yang baik sekali. Edukasi buat masyarakat. Supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama fair. Kalau kita. nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada kerugian material, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Salah satu bentuk nasar. Ya. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, izinkan saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Kemudian untuk laporan ini apa? Udah? Ada beberapa. Ada screenshotnya, juga postingan. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah apa namanya, sehingga laporan diterima. Ya kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Saya maaf berujung damai nggak Kodes? Apa? Kalau misalnya minta maaf Kalau diminta maaf berujung damai gimana? Ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Ya kita lihat aja. Kalau ini sudah menutup pintu damai bang dengan Ya, laporan ini. ya jadi Dengan laporan ini sudah menutup pintu damai bang. Apa? Sudah menutup pintu damai dengan adanya laporan ini. Pintu maaf mah tidak. Pintu maaf tidak. Pintu damai. Kamera bang. Ya tidak tahu juga ini. Karena kemarin aja udah dihapus gitu loh. Ya udahlah, kepala tanggung. Mari kita selesaikan game ini. ada lagi? Ini bang mungkin bang efek dari bang efeknya bang. Dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu ya? Iya. Bener nggak sih kata kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? Ada konten seperti itu. Diproses Apa? bang. Iya, dia merasa dibohongi sama kamu ketika kamu sama dia ngomongin sama dia. Yang dulu sama cowok. Oh ngerti. Itu gimana? Begitu. Kerugian beberapa hari belakangan ini. Oh ada di apa? Efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau apa. Ngerasain banget nggak sih? Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab yang saya selesaikan dengan baik, dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya itu mereka ngelihat itu semua, dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu. Ada kesan buat Selvi sendiri? Eh? Ada kesan buat Selvi kalau misalnya